Assalamualaikum semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya tentang bagaimana cara mencairkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan untuk pelaku usaha UMKM produktif atau BEPUM yang alhamdulillah tadi pagi baru saja saya cairkan dan langsung cair pada saat itu juga atau kurang lebih dalam waktu setengah hari. Nah, bisa dilihat di sini tertulis tanggal 13 kemarin dan saldonya juga langsung masuk dan langsung bisa diambil. Nah, kira-kira seperti apa prosedur dan langkah-langkahnya? Terus simak video ini sampai akhir, jangan di-skip. Tekan like, tonton video sampai habis. Dadah. Sebelum kita lanjut ke langkah-langkahnya, saya mau sedikit cerita terlebih dahulu. Saya mengajukan program bantuan ini sekitar 2 bulan yang lalu melalui kelurahan atau melalui kantor kepala desa. Dan kira-kira sebulan kemudian saya baru menerima notifikasi bahwa saya adalah termasuk salah seorang yang mendapatkan bantuan pemerintah untuk pelaku usaha UMKM produktif ini. Nah, pada langsung itu saya juga sempat cek via online melalui e-form BRI dan ternyata benar bahwa saya salah satu penerima bantuan tersebut. Nah, setelah mengetahui bahwa saya termasuk penerima bantuan dan setelah itu pada hari selanjutnya saya berniat datang ke kantor BRI bertujuan untuk mencari tahu terlebih dahulu apa saja syarat-syaratnya untuk mencairkan bantuan ini, langkah-langkahnya apa saja, dan juga prosedurnya bagaimana. Kira-kira pada waktu itu saya datang ke 2 kantor BRI, dari yang kantor cabang dan juga ke kantor pusat. Nah, pada setiap kantor BRI ini, langkah-langkah dan prosedurnya berbeda-beda. Karena saya melakukan pencairan di kantor pusat atau kantor BRI yang besar, maka pada video ini saya hanya akan menjelaskan langkah-langkah mencairkan di kantor BRI pusat. Jadi pada waktu itu sekitar hari Jumat saya datang ke kantor BRI pusat dan saya mencari tahu prosedurnya bagaimana untuk mencairkan dana bantuan ini. Waktu itu saya tanya langsung ke satpamnya dan katanya kita harus mengambil antrian terlebih dahulu, dan kebetulan pada waktu itu antriannya sudah habis dan bisa diambil lagi pada hari Senin. Saya juga sekalian bertanya kepada satpamnya apa saja yang harus dipersiapkan, apakah perlu membawa surat keterangan usaha atau SKU dan sebagainya. Dan pada waktu itu saya tidak disuruh membawa apa-apa, hanya datang saja dan mengambil antrian terlebih dahulu. Nanti langkah-langkah selanjutnya akan dikasih tahu lagi. Dan singkat saja, pada hari Seninnya saya datang lagi pagi-pagi dan mengambil antrian. Jadi pada hari Senin saya mengambil antrian dan antrian yang saya dapatkan adalah untuk hari Jumat depan. Jadi saya mengambil antriannya pada hari Senin dan saya dapatkan antrian untuk Jumat depan. Jadi Jumat ini terus Jumatnya lagi. Sekitar 10 harian lah. Nah, setelah mendapat antrian saya bertanya lagi kan ke satpamnya persiapannya apa saja yang harus dibawa dari rumah, dan juga mulai pelayanannya jam berapa. Dan pada waktu itu satpamnya memberitahu saya bahwa cukup membawa KTP saja dari rumah.
Tapi untuk jaga-jaga, saya putuskan untuk membawa surat keterangan usaha atau SKU yang sebelumnya sudah saya buat di kantor kelurahan. Dan singkat cerita, pada hari Jumat, tepatnya tadi pagi, saya berangkat dari rumah sekitar jam 7 pagi dan sampai ke kantor BRI sekitar jam 8 kurang. Karena kan kantornya atau pelayanannya mulai dari jam 8, jadi saya putuskan untuk datang sebelum jam 8. Sebenarnya saya sempat khawatir juga karena pada waktu itu saya lihat orang-orang yang lain membawa persyaratannya cukup lengkap. Mereka membawa SKU, ada yang membawa foto dengan usahanya, dan lain-lain. Intinya melakukan persiapan yang lebih matang dari saya, sedangkan saya hanya membawa KTP dan fotokopi KTP. Nah, jadi saya tanya lagi kan ke satpamnya, barangkali persyaratan saya kurang, dan satpamnya tetap menjawab tidak apa-apa, yang dibutuhkan hanya KTP asli untuk melakukan pencairan ini. Jadi saya putuskan, udahlah, gimana nantinya aja. Dan singkat cerita, prosesnya langsung dimulai setelah pukul 8. Nah, di sini juga saya jelaskan bahwa di sini dibagi menjadi 2 bagian pelayanan. Nah, karena kantor BRI yang saya datangi adalah kantor besar atau kantor pusat, pelayanannya pun dibagi menjadi 2 bagian. Nah, untuk proses validasi data, pengisian data dan sebagainya dilakukan di luar. Jadi semacam sudah disediakan tenda seperti itu untuk validasi data, mengisi data dan sejenisnya. Dan di situ juga diberi 2 lembar surat kuasa yang ditulis. Nah, seperti apa surat kuasanya bisa dicek di video saya yang sebelumnya. Dan juga pada waktu itu kita juga diberi form untuk pembukaan buku rekening baru, karena pada saat itu kebetulan saya belum memiliki rekening BRI, jadi dibuatkan rekening baru terlebih dahulu. Nah, lanjut saja, langkah selanjutnya setelah pengisian data selesai, baru kita diarahkan ke customer service-nya, yaitu di bagian dalam. Nah, jadi kenapa ini juga bisa menjadi alasan kenapa di kantor pusat bisa langsung cair pada hari itu juga. Yang sudah jelas karena pelayanannya sudah lebih rapi, lebih profesional, dan karyawannya pun lebih banyak. Jadi prosesnya bisa cepat. Singkat cerita, kita kan langsung diarahkan tuh ke bagian customer service. Kita ngantri lagi, mengambil antrian lagi, dan setelah dipanggil ke customer service atau CS-nya, di situ juga ada pembagian customer service. Jadi untuk proses pencairan dana bantuan ini bukan melalui customer service umum. Customer service-nya khusus untuk bagian pelayanan cepat. Ya, sepertinya pelayanan cepat. Jadi khusus untuk nasabah-nasabah yang melakukan pencairan dana bantuan UMKM ini. Di situ pun kita hanya tinggal tanda tangan, dan tanda tangan sudah, tidak mengisi apa-apa dan tidak ditanyain apa-apa. Nah, jadi buat Anda semua yang masih bingung, nanti kira-kira di sana ditanya apa ya, usaha apa atau sejenisnya, nggak usah khawatir, karena itu bukan bagian mereka hanya perantara untuk mencairkan dana bantuan Anda, seperti itu kira-kira. Dan sayang sekali pada saat itu stok kartu ATM yang terdapat di bank sudah habis. Itu sih yang dikatakan oleh customer service-nya. Jadi tidak bisa melakukan tarik tunai lewat ATM.
Tapi untuk dana bantuannya masih bisa diambil melalui teller. Nah, di situ kita ditanya lagi tuh, mau melakukan penarikannya sekarang atau nanti, nunggu kartu ATM-nya tersedia terlebih dahulu. Nah, pada waktu itu saya memilih langsung dicairkan saja, dan ternyata bisa dicairkan saat itu juga, tapi lewat teller. Jadi kita ngantri lagi, kali ini kita ngantri ke tellernya. Singkat cerita, saya sudah dipanggil lagi teller dan cair pada saat itu juga. Nah, kemudian bagaimana untuk yang melakukan pencairan di kantor cabang atau di kantor BRI yang kecil? Sebenarnya prosedurnya sama saja. Kita melakukan validasi data di luar terlebih dahulu, namun karena keterbatasan pegawai dan juga karyawan, mungkin prosesnya menjadi lebih lama. Ya, hal itu bisa dimaklumi karena ya tadi keterbatasan tenaga atau keterbatasan pegawai. Jadi buat Anda yang belum cair tidak usah khawatir, karena dana bantuan ini akan tetap ke tangan Anda nantinya selama Anda benar-benar terdaftar sebagai penerima bantuan UMKM produktif ini. Nah, cukup sekian video kali ini, semoga membantu. Jika ada pertanyaan, silahkan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga mendapat manfaat dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.